Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mahya dengan NIM 24136001. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Geologi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dipo Kaisario STMT. Judul presentasi saya yaitu mengkaji kembali tsunami Aceh, perubahan geologi, dampak dan mitigasinya. Mengkaji tentang tsunami Aceh ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di saat semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Pada hari itu, gelombang setinggi 30 meter menyapu daratan dengan sangat brutal. Lebih dari 2027 jiwa melayang. Indonesia, Sri Lanka, India, Maladewa, Myanmar, Bangladesh, Thailand, bahkan hingga ke benua Afrika merasakan dampak dari bencana ini. Ya, tsunami yang terjadi di Samudra Hindia, yang kita kenal dengan tsunami Aceh, merupakan salah satu bencana alam yang paling merusak yang pernah tercatat dalam sejarah. Ketika gempa megatrust ini terjadi di dasar laut, pergeseran lempeng menciptakan gerakan vertikal yang mendesak kolom air di atasnya. Hal ini menciptakan gelombang tsunami yang dapat bergerak sangat cepat, sehingga lebih dari 800 km per jam di dalam laut. Di tengah samudra, tsunami ini mungkin tidak tampak besar karena panjang gelombangnya yang sangat besar, namun tetap membawa energi yang luar biasa. Saat mendekati pantai, gelombang ini mengalami penurunan kecepatan karena dasar laut yang dangkal, sehingga tinggi gelombang meningkat drastis, mencapai hingga 30 meter dan menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Dapat kita lihat pada gambar perubahan Aceh sebelum dan sesudah terjadinya tsunami. Dari gambar yang tadi dapat kita lihat Aceh ada beberapa mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi yaitu pergerakan lempeng dan penurunan daratan akibat gempa. Yang pertama yang kita bahas yaitu pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng. Lempeng dan tsunami adalah disebabkan oleh megatrust di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia atau Australia-India. Lempeng Indo-Australia bergerak ke bawah atau bersubduksi ke bawah lempeng Eurasia. Setelah tanggal 26 Desember 2004, beberapa gempa susulan terjadi di Sumatera, Pulau Andaman dan Nicobar dalam beberapa jam dan hari berikutnya. Karena pelepasan energi tektonik yang belum selesai, gempa susulan terjadi selama 3 hingga 4 bulan dengan kekuatan 6,6 Richter. Yang kedua, penurunan daratan akibat gempa. Setelah terjadi tsunami di Aceh, salah satu peneliti bernama Profesor Kerry Sieh melakukan penelitian dengan memanfaatkan helikopter dan survei di daratan untuk mengamati perubahan yang terjadi sehabis gempa bumi di sepanjang zona patahan yang sangat luas tersebut. Dia hingga menemukan beberapa pulau mulai dari Simeuluke ke kepulauan yang mengalami perubahan naik turun yang memberikan panduan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tsunami Aceh. Kita lanjut mengkaji tentang dampak akibat tsunami ini. Kejadian yang berlangsung pada tanggal 26 Desember 2004 ini merenggut ribuan nyawa. Di samping itu, ribuan bangunan mengalami kerusakan parah. Ini benar-benar merupakan tragedi yang sangat memilukan dan layak untuk sejenak kita mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada korban tsunami tersebut. Setelah berakhirnya bencana yang terjadi di Aceh, Aceh mulai melakukan mitigasi bencana dan pembangunan kembali. Yang kita bahas pertama di sini, mitigasi bencananya. Sejak saat itu, Aceh dan sekitarnya telah melakukan perbaikan dan signifikan. Lingkungan perkotaan dan desa-desa di sekitarnya telah terorganisir dengan baik. Infrastruktur juga sepenuhnya diperbaiki. Kesejahteraan psikologi warga yang selamat juga telah dipulihkan. Lanjut pembangunan kembali Aceh.
Setelah terjadinya tsunami di Aceh, sejumlah pemerintah dan lembaga non-pemerintah dari berbagai negara datang ke Aceh untuk memberikan dukungan dengan proses pemulihan. Pada tanggal 28 April 2005, 4 bulan pasca tsunami, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi Aceh. Dari presentasi ini dapat disimpulkan, peristiwa tsunami Aceh adalah peristiwa yang sangat memilukan bagi kita semua. Kepada masyarakat, teruslah bahu-membahu untuk belajar dan berbenah agar peristiwa ini tidak terjadi dirasakan oleh banyak pihak. Proses rekonstruksi dan rehabilitas terus dijalankan. Pendidikan